Buat seluruh negara-negara yang mengalami pemblokiran series The Gifted Graduation, kalian nontonnya harus di aplikasi. Sawadee-ครับ ผมชื่อ Insut ครับ Sawadi tukon,ผมInsut ครับ Kembali lagi di channel Insut Official. Dan buat kalian semua yang baru nonton video ini, salam kenal dan selamat datang. Nah, seperti yang kalian lihat di judul, kali ini kita akan membahas mengenai alasan kekecewaan penggemar atau fans terhadap The Gifted Graduation. Nah, seperti biasa, sebelum kita ke videonya, aku bakal ngingetin ke kalian semua supaya kalian tekan tombol like-nya terlebih dahulu, kemudian kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat video-video terbaru dari Insut. Oh iya nih, aku mau nyampein sesuatu. Kan akhir-akhir ini aku jarang banget balesin komentar-komentar dari kalian. Nggak seperti video sebelumnya gitu, kita sampai berdiskusi di kolom komentar, ngegibah di kolom komentar, bahas-bahas The Gifted teori segala macem gitu loh. Cuman kenapa sekarang enggak lagi? Bukannya sombong atau gimana, jujur gitu, aku belum bisa ngatur mood aku sendiri gitu ketika lagi baca komen, tiba-tiba ada komen, hate comment, atau komentar-komentar hinaan mengenai aku ataupun video aku gitu. Jujur itu membuat mood aku tuh jadi kacau sih, kacau balau. Supaya menghindari, supaya mood aku nggak jelek gitu, jadi aku nggak baca komentar-komentar, takutnya aku malah baca hate comment. Jadi buat kalian semua yang mau nanya, boleh langsung aja follow Instagram aku dan tanya aja lewat DM. Nama Instagram aku di sini. Nah, buat memudahkan kalian klik aja link Instagram yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, kalau begitu gak usah tunggu lama lagi, tutup pintu kamar, cek kanan kiri atas bawah depan belakang kalian, and let's get to the reason. Yang pertama, tidak adanya informasi bagaimana cara menonton The Gifted Graduation di negara yang di-banned. Seperti yang kita ketahui bahwa The Gifted Graduation ini tuh melakukan pemblokan atau tidak ditayangkan di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan lain-lain. Ini semua mengakibatkan keresahan, kekecewaan, kegelisahan fans-fans The Gifted global. Jujur aku suka iba gitu sama orang-orang yang udah nonton dari tahun pertamanya The Gifted season 1 itu rilis. Sementara aku nonton The Gifted season 1-nya itu pas zaman-zaman corona tuh 2020. Jadi penantianku cuma beberapa bulan gitu. Ini mereka dong fans-fans yang udah lama gitu, bertahun-tahun tiba-tiba di-banned season 2-nya. Ibaratnya tuh kita udah menanti bertahun-tahun tapi dihianatin gitu. Jahat. Sabar ya, Zeng. Dan yang namanya fans fanatik, istilahnya itu penggemar berat, itu pasti akan mencari cara supaya mereka bisa nonton artis-artis mereka bagaimanapun caranya. Dan alhasil terciptalah dua cara, yaitu menonton lewat link haram dan menonton lewat VPN. Nah, seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa menggunakan link haram itu benar-benar nggak boleh karena link itu bukan merupakan sumber dari The Gifted Graduation itu sendiri. Sementara kalau kita menggunakan VPN, kita takutlah data-data kita disalahgunakan karena katanya VPN bisa melakukan A, B, C, D, pembajakan segala macem lah. Tapi sekali lagi yang namanya fanatik, apapun pasti bakal dilakuin gitu. Dan ditambah lagi sampai saat ini kita juga belum dapat info dari pihak GMMTV atau dari pihak-pihak resminya bagaimana cara kita menonton series The Gifted Graduation secara resmi gitu loh. Ya kalau bekerja sama dengan Netflix misal ya, kenapa nggak umumin aja gitu? Buat seluruh negara-negara yang mengalami pemblokiran series The Gifted Graduation, kalian nontonnya harus di aplikasi bla 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 setelah seriesnya selesai. Seenggaknya buatlah announcement kayak gitu supaya kita tuh nggak penasaran dan juga nggak ketar-ketir nyari cara supaya bisa nonton gitu loh. Tapi ya pasti aku percaya kok kalau nanti seriesnya udah selesai tuh, udah tamat, nanti bakalan diinfoin bagaimana cara kita nonton secara resminya. Tapi itu masih lama. Berbasi. Oke, kita lanjut ke alasan yang kedua. Alasan Namtan tidak main di series The Gifted Graduation ini tidak jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa alasan sesungguhnya Namtan tidak main di The Gifted series Graduation ini adalah Lily Apicaya, pemeran Namtan, sedang melakukan studi di luar negeri. Ditambah lagi, ini kan musim corona nih ya. Semua hal-hal yang berhubungan dengan keramaian itu diperketat, terutama sarana transportasi. Selain dia sedang melakukan studi di luar negeri, dia juga terhambat karena corona. Tapi permasalahan utamanya bukanlah itu. Banyak penggemar The Gifted Graduation, khususnya penggemar Namtan, bahwa ketidakmunculan Namtan di The Gifted Graduation ini tidak jelas. Seperti yang kita nonton di The Gifted Graduation episode-episode awal tuh, pengen menjelaskan bahwa Namtan sedang melakukan pengobatan di luar negeri karena terjadinya bom di
sekolah. Nah, sementara di The Gifted Season 1 itu tidak ada adegan bom sama sekali, sayang. Banyak banget netizen yang nanya, adegan bomnya di episode berapa, Pi? Adegan bomnya di season 1 kah? Banyak banget yang nanyain kayak gitu. Padahal di ending The Gifted Season 1 terlihat jelas bahwa Namtan sedang kumpul dengan member-member The Gifted yang lain ketika ingatan si Peng itu kembali. Terus di salah satu episode The Gifted Graduation ini terlihat scene di mana ada Namtan bergabung di scene tersebut. Ya kalaupun Namtan emang enggak lagi main di season 2-nya, seenggaknya edit lah tuh scene, edit lah supaya Namtan nggak muncul gitu. Tapi ini mengapa dimunculkan gitu? Ini masih menjadi teka-teki gitu. Apakah emang benar gitu teori Namtan bakalan kembali itu bakalan terwujud? We'll see. Next ke alasan yang ketiga. Terlalu banyak iklan. Jujur aku pribadi paling sebel sama alasan yang ini gitu. Gimana sih rasanya gitu ketika kita tuh lagi tegang-tegangnya gitu, kita tuh terbawa alur cerita, terbawa backsound, terbawa sound effect dari yang ditampilkan series The Gifted Graduation ini, tiba-tiba muncul lah tuh botol di depan meja, tiba-tiba minum terus kepikiran ide. Tolong, gua nonton series luar negeri itu supaya menghindar dari kebiasaan-kebiasaan sinetron Indonesia gitu loh. Kalau ujung-ujungnya kayak gini mah ini 11-12 sama sinetron dong. Gue berasa nonton TV ini lama-lama. Kita nggak menyalahkan iklan kok, enggak. Cuman tolong gitu penempatannya itu di saat-saat yang tepat gitu, di awal, di akhir, atau kayak di part-part, di scene-scene dimana cocok untuk dimasukkan iklan gitu. Jangan di situasi yang lagi tegang lu masukin iklan. Contohnya nih aku suka banget iklan mie di adegan Pun sama Claire. Itu bener-bener sweet sih. Itu emang bener-bener best momen iklan terbaik gitu. Kalau kayak gitu sih boleh gitu, kayak demen liatnya. Tapi kalau lagi menegangkan tiba-tiba lo muncul botol, terus minum, terus lo bahagia. Gimana ceritanya lo lagi tegang, tiba-tiba lo bahagia? Capek gua. Sabar. Next ke alasan yang keempat. Scene Lee, Tai, dan Namtan kurang lama. Siapa sih Lee, Tai, dan Namtan? Kalian pasti ingat dong di episode pertama pembukaan series The Gifted Graduation terdapat 2 orang cowok dan 1 orang cewek yang lagi diikat. Nah, aku kasih tahu cowok yang pakai kacamata itu bernama Tai Tawan dan cowok yang satunya lagi bernama Lee Tanat dan cewek yang diikat itu bernama Namtan Tipnare. Aku nggak tahu bacanya Tipnare, Tipner, or Tipner. I don't know. Nah, mereka itu adalah artis senior GMM TV. Tentunya mereka tuh banyak banget penggemar dan udah punya penggemar sendiri gitu. Masing-masing penggemar dari mereka bertiga merasa sangat kecewa kenapa kok scene idola mereka cuma sebentar, cuma beberapa menit doang gitu. Nah, dari hal ini aku mendapatkan 2 teori. Yang pertama, karena itu memang bagian dari cerita, atau yang kedua, karena itu strategi marketing dari pihak produksi. Teori yang pertama, ya emang alur ceritanya seperti itu. Mereka sengaja menampilkan adegan itu sedikit supaya membuat kita para penggemar merasa penasaran. Dan teori yang kedua, karena strategi marketing dari pihak produksi supaya menarik perhatian dari penggemar-penggemar mereka. Kan The Gifted Graduation ini sudah banyak peminatnya. Bukan hanya di Thailand aja, tapi juga di luar Thailand juga banyak banget gitu. Termasuk di Indonesia. Nah, pihak produksi berpikir bahwa dengan adanya scene mereka bertiga dimunculkan secara sesaat atau sebentar saja, otomatis menarik perhatian dari para penggemar-penggemar Litana, Taitawan, dan Namtan Tipnare. Alhasil penonton The Gifted Graduation ini udah banyak, semakin banyak gitu loh. Ini benar-benar cerdas sih pemikiran dari pihak produser, sutradara, kru yang bersangkutan. The best banget sih, the best banget. Oke, lanjut kita ke alasan yang terakhir. Kon atau Fiat Patadon adalah seorang pengkhianat. Kalaupun kalimat ini bukan alasan kekecewaan para penggemar terhadap pihak The Gifted Graduation ya, cuman kekecewaan penggemar terhadap karakter Kon yang ada di series The Gifted Graduation. Seperti yang kita ketahui di episode 4 baru-baru ini nih, di episode 4 kemarin yang baru anget-anget tai kucing tuh, kita menguak satu fakta bahwa si Kon ini adalah pemimpin anti The Gifted. Sumpah, gue muak banget anjir. Gue gregetan. Apakah cuma gue doang yang gregetan? Dan jujur gue speechless gitu dan gak pernah kepikiran sama sekali. Gila sih itu musuh dalam selimut. Bahkan gue sempat ngira bahwa pemimpin anti The Gifted tuh adalah temennya si Peng yang dulunya pengen banget masuk kelas The Gifted, tapi malah si Peng yang masuk. Inget kan sama karakternya dia?
Gue lupa namanya siapa. Gue sampai seujon lo sama dia. Maafin temennya apa yang gue seujon sama lo, ya Allah, Robi. Nah terus apa sih alasan mengapa si Kon berbuat hal sejahat itu? Kalau dari teori yang aku tangkap sih ini tuh karena iri. Kita flashback aja ke season 1 nih, di saat semua member The Gifted menunjukkan potensinya. Ada yang bisa ngilang, bisa ngeretas komputer elektronik, bisa membaca karakter seseorang, bisa memanipulasi kemampuan seorang, segala macam dah keren gitu. Tiba-tiba muncul dah tuh di akhir-akhir kemampuan si Kon. Gue bahkan nggak tahu pasti tuh kemampuan si Kon tuh apa. Dia tuh nggak bisa tidur tanpa rasa lelah. Terus dia tuh kayak punya hobi fotografi, seni, terus bawa-bawa handphone kemana-mana. Terus gunanya tuh apa gitu? Tolong jelasin. Gua bingung. Oke, bagi kalian semua yang tahu bakat si Kon tuh apa, komen di bawah sejelas-jelasnya. Karena jujur gua kagak paham. Nah, menurut aku karena alasan itulah, karena dia nggak punya kemampuan yang spesial, akhirnya timbullah rasa iri. Si Kon berbuat jahat karena dia tersakiti, karena potensinya nggak dianggap. Bisa jadi. Oke, kalau begitu itu dia alasan kekecewaan para penggemar terhadap seri The Gifted Graduation. Nah, gimana? Apakah kalian punya kekecewaan tersendiri? Apakah kalian kecewa karena si Om kurang lucu? Apakah kalian kecewa karena si Web jadi bobrok? Apakah kalian kecewa karena kancingnya si Nanon kurang kebuka? Terserah dah tuh. Udah sampai sakaratul udel tuh kancing, lo masih ngerasa kurang? Hey! Sabar. So, itu aja pembahasan kita kali ini. Jika aku ada salah kata atau bagian-bagian yang kurang enak dilihat, kothona, maaf. Dan buat kalian semua yang melakukan school from home dan work from home, susuna. See you di next video. Bye-bye. Nah, seperti yang kalian lihat di judul ditambah lagi sampai sekarang aku juga belum ditambah lagi sampai sekarang aku belum menempuh. Ditambah lagi sampai sekarang kita belum nemu. Toyo enlon belai sekekrang. Na 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 na. Gue malah suka lagu itu loh.